Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat mengerjakan kerja kelompok ini dengan baik, yang berjudul Manajemen Pengadaan Sumber Daya Manusia pada PT Anakarya Jaya. Pertama, ada bagian latar belakang. Pengelolaan SDM merupakan hal yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. SDM yang berperan dalam pembangunan perusahaan bukan hanya proses kinerjanya, tapi dalam penentuan strategi bisnis perusahaan. Manajemen sumber daya manusia yaitu serangkaian kegiatan pengelolaan SDM yang memusatkan pada praktek dan kebijakan serta fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. PT Anakarya Jaya didirikan pada tahun 1980-an. PT Anakarya Jaya adalah salah satu cabang dari PT Muslim Indo Nanda Prima. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa konstruksi seperti membangun gedung, jalan, yang pada intinya mereka membangun infrastruktur. Karyawan yang bekerja di kantor ada 9 orang karyawan. Berbeda untuk para pekerja yang lapangan, intinya lebih banyak di lapangan. Visi dari perusahaan Anakarya Jaya itu menjadikan perusahaan jasa konstruksi terkemuka yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui produk serta pelayanan yang berkualitas dan inovatif. Misi dari perusahaan ini meningkatkan nilai yang tinggi bagi pemegang saham, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk dengan pelayanan yang berkualitas dan inovatif, memberikan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, dan serta meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan berkembang kepada karyawannya sendiri. Kemudian meningkatkan kapabilitas dan daya saing di bidang pembangunan gedung, jalan, dan jembatan melalui pengembangan kompetensi SDM, penerapan manajemen proyek yang terintegrasi dengan wilayah operasi di Indonesia, serta menciptakan hubungan kerjasama yang kuat dengan pelanggan dan mitra kerja, menjaga keseimbangan lingkungan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosialnya sendiri. Kemudian yaitu proses pengadaan tenaga kerja di PT Anakarya Jaya. Pengadaan tenaga kerja atau procurement merupakan suatu usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Proses pengadaan tenaga kerja pada PT Anakarya Jaya. Perencanaan tenaga kerja, berapa banyak yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, kualifikasinya, tujuan pengadaan tenaga kerja, itu proses pengadaan tenaga kerja, iklan via sosial media, website, dan secara langsung. Analisis jabatan dan perencanaan SDM perusahaan Anakarya Jaya. Analisa beban kerja yaitu penentuan jumlah karyawan diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan beserta menentukan berapa lama waktu suatu pekerjaan bisa diselesaikan oleh satu tenaga kerja atau beban kerja per orang per jam. Analisa kebutuhan tenaga kerja yaitu menghitung kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kepada informasi faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal dan eksternal perusahaan antara lain adalah jumlah produksi, ramalan usaha, perluasan usaha, perkembangan teknologi, dan tingkat permintaan dan juga perawanan dari tenaga kerja. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Ajana Mirasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajana Mira Safa Azhara. Baik, selanjutnya ada rekrutmen dan seleksi pada PT Anakarya Jaya. Yang pertama, penentuan dasar penarikan calon karyawan bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang telah diambil dan dalam perusahaan tersebut, contohnya pemindahan karyawan atau mutasi. Yang kedua, sumber eksternal adalah karyawan yang akan mengisi jabatan yang kosong dilakukan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan, biasa dengan cara membuka lowongan kerja, baik pengumuman secara langsung di perusahaan, informasi lowongan kerja via website atau media sosial. Selanjutnya ada orientasi dan penempatan pada PT Anakarya Jaya. Orientasi dan penempatan di perusahaan ini adalah dengan melakukan langkah-langkah tertentu yang dilakukan oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat dan pada waktu yang tepat, secara keseluruhan dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah
dan akan ditetapkan pada setiap periode. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja pada PT Anakarya Jaya. Proses pemutusan hubungan kerja atau PHK harus berdasarkan etika dan dilakukan dengan komunikasi dua arah. Ada 5 tahap prosedur yang harus dilalui oleh perusahaan dalam melakukan PHK. Yang pertama ada musyawarah, yang kedua media dengan disnaker, yang ketiga ada mediasi hukum, yang keempat ada perjanjian bersama, yang kelima memberikan uang pesangon. Kesimpulannya, rekrutmen dan seleksi yang dilakukan pada PT Anakarya Jaya ini ialah melalui sumber internal, yaitu karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang telah diambil dan dalam perusahaan tersebut, contohnya pemindahan karyawan atau mutasi. Dan juga melalui sumber eksternal di mana nantinya akan ada karyawan yang akan mengisi jabatan kosong, dilakukan dari sumber-sumber tenaga kerja di luar perusahaan. Biasa dengan cara membuka lowongan kerja, baik pengumuman secara langsung di perusahaan, informasi lowongan kerja via website atau media sosial lainnya. Selanjutnya, saran. Berdasarkan informasi yang telah kami uraikan mengenai manajemen pengadaan pada PT Anakarya Jaya ini, seharusnya lebih teliti lagi dalam melakukan rekrutmen dan seleksi karyawan, yaitu berbagai macam tes pengetahuan kepada calon kandidat yang terpilih, agar nantinya hasil yang didapatkan lebih maksimal setelah pemilihan calon kandidat. Dan menurut kami harus disarankan pada pimpinan PT Anakarya Jaya agar selalu melakukan analisis jabatan karyawan sebelum menempatkan karyawan pada suatu bagian tertentu sehingga hasil kerja dapat dilakukan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Kami sudahi presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.